Salam, selamat pagi buat kita semuanya para pemirsa yang ada di channel ini. Pilihan Anda untuk berada di channel ini adalah pilihan yang tepat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih dan bersuka cita pada kesempatan pagi ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan Roh Kudus-Mu menolong kami, khususnya para pemirsa, supaya kebenaran firman ini boleh menjadi berkat rohani bagi kami semuanya. Dan ini menjadi sukacita bagi kami untuk berjalan dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah permohonan kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan pada pagi hari ini penggambaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan saya ambil dari buku Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-48. Satu pasal ini berbicara mengenai satu tokoh yang bernama Cornelius dan Petrus, Rasul Tuhan. Cornelius ini bukanlah orang Yahudi. Cornelius adalah seorang perwira Italia. Tetapi Cornelius memiliki keunikan yang luar biasa. Dia adalah seorang yang saleh. Bahkan dia dan seisi rumahnya beribadah atau takut akan Tuhan. Dan Cornelius adalah seorang pendoa dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan perintah kepada Cornelius. Bila mana kita baca di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-48. Di Alkitab ini, satu pasal ini akan diceritakan bagaimana Cornelius bertemu dengan Petrus. Sementara Cornelius bukanlah orang Yahudi. Padahal bagi orang Yahudi adalah larangan keras. Bagi mereka tidak boleh bergaul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Itu adalah larangan yang keras bagi orang-orang Yahudi, termasuk Rasul Petrus, karena Petrus adalah orang Yahudi. Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sementara malaikat memberikan penglihatan kepada Cornelius dan memberikan perintah supaya Cornelius mengutus hamba-hambanya untuk pergi ke rumah Petrus dengan tujuan menjemput Petrus dari rumahnya untuk bertemu dengan Cornelius supaya Petrus menyampaikan kebenaran atau pekabaran firman Tuhan. Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sementara orang suruhan hamba-hamba Cornelius dalam perjalanan untuk menjumpai Petrus, Petrus yang pada saat itu ada di rumah, dia naik ke sotoh rumah, ke loteng rumah untuk berdoa. Sementara dia lapar dan makanan disiapkan, dia melihat satu penglihatan yang seperti tertulis dalam buku Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Bapak Ibu, Petrus melihat satu penglihatan yang aneh dan unik juga rasanya ya, bila mana kita perhatikan ayat ini, di mana dia melihat ada berbagai jenis makanan yang ada dalam kain tersebut. Dan Allah memerintahkan kepadanya melalui satu suara, "Petrus, bangunlah, sembelih dan makanlah." Lalu bila mana kita perhatikan lagi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-15 bagian B, apa yang dinyatakan halal oleh Allah
tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti penglihatan ini? Tetapi dia tidak mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu. Dan ayat inilah bila mana kita baca hanya satu atau dua ayat, bahkan sepenggal, ini sangat membingungkan, sangat sulit bagi saya dan saudara. Bila mana tidak membaca firman Tuhan ini satu pasal atau secara keseluruhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa, pada saat Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, orang-orang yang diutus oleh Kornelius sudah sampai di depan pintu. Dan akhirnya mereka bertemu dan bermalam di rumah itu. Dan keesokan harinya, Petrus dan hamba-hamba daripada orang-orang Kornelius mengadakan perjalanan untuk pergi ke rumah daripada Kornelius. Lalu bagaimana dengan Kornelius? Ternyata Kornelius sudah menanti-nantikan mereka. Bila mana kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-24, dikatakan di sini, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Kedatangan mereka sudah dinanti-nantikan oleh Kornelius. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, penyambutan yang dilakukan oleh Kornelius kepada Rasul Petrus. Bahkan saudara-saudaranya dikumpulkan, sahabat-sahabatnya dikumpulkan untuk bertemu dengan Kornelius. Lalu ketika Petrus sampai di tempat itu, apa yang dia katakan kepada mereka? Kita bisa baca di ayat yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, maksudnya adalah Petrus, ya. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Sangat jelas, Bapak Ibu, ya. Orang Yahudi dilarang keras untuk bergaul, bahkan masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Petrus? Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku, kata Petrus. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sudah mulai jelas, ya, bahwa apa yang dilihat oleh Petrus satu penglihatan mengenai berbagai jenis makanan yang ada dalam kain itu, sebenarnya firman Tuhan ini, ayat Tuhan ini bukan fokus berbicara mengenai makanan haram atau halal, ya. Tetapi firman Tuhan ini fokus berbicara mengenai orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Semuanya sama di hadapan Allah. Siapa saja yang datang yang percaya kepada Yesus, dosanya akan diampuni dan diterima sebagai anak-anak Allah. Tidak mesti orang Yahudi ataupun bangsa lain, tetapi semuanya tidak ada perbedaan bagi Allah. Inilah penglihatan yang dilihat oleh Rasul Petrus. Bukan berbicara mengenai makanan, bukan menghalalkan makanan yang sudah diharamkan oleh Tuhan, bukan. Tapi bagi Tuhan, melalui hambanya Petrus, diberikan satu pencerahan dan petunjuk. Tidak boleh membeda-bedakan orang, baik suku, bahasa maupun bangsa. Semuanya diterima dan diundang oleh Allah. Dan mereka semua, bangsa manapun, beroleh berhak atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus melanjutkan pembicaraannya, ya. Dan dia mengambil satu kesimpulan di ayat yang ke-34, dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu, sangat jelas dan terang benderang bahwa pasal ini, firman Tuhan ini bukan berbicara mengenai makanan atau mungkin mengenai minuman, tetapi berbicara
mengenai bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, sehingga kehidupan kita ini selaras dengan kehendaknya. Dan yang terpenting, penekanannya pada pagi hari ini, kita sebagai orang Kristen, biarlah membaca Alkitab secara menyeluruh. Kalau perlu satu pasal, jangan satu penggal, jangan satu ayat, jangan dua ayat, tetapi satu pasal. Terlebih bila mana kita menemukan ayat yang sulit, perlu kita berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus, dan membaca Alkitab secara menyeluruh, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh kita peroleh menjadi kekuatan rohani kita dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan yang menolong kita, para pemirsa yang ada di channel ini, biarlah kiranya damai dari surga, kasih Yesus Kristus, dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Amin.